Halo Kimi, berjumpa lagi dengan saya, Tineke Wehartati. Kali ini saya akan membahas modul D, yaitu transaksi pembelian part 1. Di modul D ini akan dibagi menjadi 3 part. Nah, saya membawakan part 1 dengan versi accurate 4.1 dengan kasus PT Abadi Piranti Sejahtera. Nah, saya akan mengulas hal umum sebelum saya masuk ke modul D. Jadi, nanti waktu mengerjakan modul D, jangan lupa pastikan modul C2 yang Anda pakai sebagai jawaban sumber data untuk melanjutkan transaksi pembelian ini. Nah, di accurate ini atau software manapun itu terbagi menjadi 2. Bagian pertama adalah setup, bagian kedua adalah transaksi. Nah, kita sudah membahas untuk setup, yaitu di modul C. Karena untuk software itu semuanya harus di setup dulu. Kalau setup itu sudah selesai dan bagus, semuanya sudah lengkap, maka baru kita akan mempelajari transaksi atau melakukan transaksi. Karena transaksi itu akan berjalan dengan baik jika setup itu sudah diatur sebaik-baiknya. Makanya itu setup itu sangat penting. Oke, sebelum masuk ke modul juga saya akan menunjukkan tentang pembelian. Nah, untuk siklus pembelian itu akan ada pokok bahasan, yaitu pesanan pembelian, penerimaan barang. Nah, ini yang merupakan part 1. Kemudian faktur pembelian, retur pembelian itu adalah part 2. Dan retur pembelian ini bisa jadi masuk ke part 3 bersama dengan pembayaran masuk dan laporan-laporan yang disediakan oleh Accurate untuk laporan pembelian. Nah, untuk siklus pembelian ini sebenarnya sama dengan pelajaran SIA. Oke, saya langsung ke gambarnya. Jadi, kalau Kimes ingat waktu semester kemarin, untuk siklus pembelian itu dimulai dari permintaan pembelian, yaitu dari unit yang membutuhkan. Ini merupakan sangat penting karena ini data untuk melakukan otorisasi pembelian. Setelah unit permintaan pembelian itu minta apa yang harus dibeli, maka bagian pembelian akan melakukan pesanan. Nah, Kimes bisa lihat arah-arahnya ini ya. Ini arah yang normal. Nah, kemudian pesanan pembelian karena sudah dipesankan, pemasok akan mengirim dan kita akan menerima barang. Kemudian karena kita menerima barang, akan dikirim tagihan. Nah, ini mungkin Kimes lihat di sini ada tanda panah. Ini karena untuk proses penerimaan barang ini ada berbagai macam. Pertama ya yang saya bilang tadi, jadi pemasok hanya kirim barang. Jadi kita cuma terima surat jalan dari pemasok. Kemudian beberapa hari akan terima tagihan dari pemasok. Tapi ada juga pemasok yang mengirim barang sekaligus tagihan. Nah, itu kalau misalnya pemasok itu kirim barang sekaligus tagihan, maka kita akan langsung ketik faktur pembelian sudah include penerimaan barang. Tapi kalau misalnya pemasok itu kirimnya bertahap, barang dulu baru ini, maka kita akan melalui penerimaan barang dulu baru faktur pembelian. Oke. Jika terjadi retur pembelian, di sini juga ada fiturnya. Dan kalau kita sudah ditagih, maka pada saat jatuh tempo kita akan melakukan pembayaran pembelian. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya untuk apa itu pesanan dan ini diterangkan per transaksi. Sebelum saya mulai juga, saya akan membahas jurnal. Nah, karena kita menggunakan software, biasanya yang dipakai adalah jurnal perpetual. Oke. Untuk permintaan pembelian tidak terdapat jurnal karena itu masih pengajuan permintaan pembelian, di mana tidak ada aliran barang, juga tidak ada aliran kas. Pesanan pembelian itu juga sama, tidak ada jurnal. Karena apa? Kita baru pesan, tidak ada barang, tidak ada kas. Kecuali
pesanan pembelian ini ada uang mukanya, maka terdapat jurnal untuk uang muka pembelian, gitu ya. Penerimaan barang, nah ini baru ada jurnal secara perpetual. Faktur pembelian, ya jelas ada jurnalnya. Retur pembelian ada jurnalnya, pembayaran pembelian ada jurnalnya juga. Oke, ini adalah jurnal pembelian perpetual. Jika kita menerima barang, kalau kita belajar di akuntansi pengantar, itu jurnalnya adalah persediaan pada hutang. Nah, tapi di sini kalau misalnya pemasok kirimnya bertahap, jadi ini kan cuma terima barang, belum terima tagihannya. Jadi istilahnya kita terima barang tapi belum hutang. Nah, seperti itu. Jadi kalau di software itu dilakukan bertahap. Maka ini hanya terima barang, nanti kalau tagihan hanya terima tagihan. Oleh karena itu jurnalnya kita tidak bisa persediaan pada hutang dagang, tapi persediaan pada akun pengalih. Jadi ini akun titipan, persediaan pada something. Nanti waktu terima faktur pembelian, something ini didebetkan pada hutang. Gitu. Maka kalau dua ini dijadikan satu, maka menjadi persediaan pada hutang, karena unbilled ini yang dikredit sudah didebetkan sehingga hilang. Jadi tinggal persediaan pada hutang. Tapi kalau kita menerima barang dulu, maka kita tidak bisa melakukan persediaan pada hutang, maka bertahap seperti yang saya jelaskan ini. Ketika retur pembelian, kita ngembaliin dan hutang kita akan berkurang. Ketika kita membayar ke pemasok, maka hutang dagang kita berkurang pada kas. Ini adalah jurnal perpetual di mana langsung mencatat pada persediaan. Nah, jika ada uang muka di pesanan, maka kita membayar. Berarti apa? Uang muka pada kas. Uang muka pembelian pada kas. Nah, itu. Oke. Saya kembali ke sini. Kita akan masuk ke transaksi. Nah, transaksinya akan langsung masuk ke pesanan pembelian, tapi saya akan mengulas secara singkat untuk permintaan pembelian. Oke, saya akan masuk ke accurate. Ini kita akan membuka data perusahaan. Jadi jangan sampai lupa nyimpennya di mana, gitu ya. Nah, ini saya sudah siapkan. Ini yang akan saya pakai. Pastikan yang benar ya yang dipakai. Di sini Kimit bisa memakai jawaban yang sudah disediakan, di mana buatan yang Kimit buat sendiri ya boleh, atau buatan dari kita sebagai pengajar yang sudah di-share minggu lalu. Oke. Jangan lupa setelah membuka data ini, jangan langsung transaksi. Kimit harus membuat apa? Harus membuat profil pengguna. Setelah membuat profil pengguna, Kimit harus keluar. Jangan lupa profil penggunanya itu adalah sebagai admin ya, tingkatannya, dan haknya diberikan penuh. Setelah itu Kimit silakan keluar dari soal ini, kemudian masuk lagi sebagai username Kimit. Nah, di sini karena kita sudah melakukan setup, maka data kita itu ada semua di sini. Kalau kita tanya pelanggan, kayaknya tidak pernah masuk sini ya. Tapi waktu diklik, nah ini sudah ada. Karena apa? Ini sudah dilakukan lewat impor. Jadi langsung masuk di sini. Juga data-datanya yang lain. Nah, seperti ini. Ada semua. Ini kayaknya kita nggak pernah ngisi ya. Ini semua adalah dari setting yang kemarin kita pelajarin di modul C. Makanya penting untuk melakukan modul C dulu. Semua ini sudah disetting di sana. Jadi tidak hanya pelanggan, tapi juga topik kita pemasok itu juga. Nah, ini ada pelanggannya sama di dalamnya sini juga. Nah, sekarang kalau ada pelanggan atau pemasok baru gimana? Nggak apa-apa, nggak usah masuk ke
persiapan singkat lagi atau melakukan impor lagi, cukup kita tekan baru. Tapi kalau lewat sini itu banyak yang diisi. Nah, satu ini sebenarnya menjadi satu kolom di Excel. Makanya di Excel tuh kolomnya kok banyak, karena nanti diterjemahkan masuk di sini. Nah, kalau kita bikin baru ya kita harus melengkapi semua ini. Ya namanya juga data baru. Gitu. Sama seperti mahasiswa, kalau sudah masuk ya paling tinggal update nomor telepon atau HP, atau tinggal update alamat kalau pindah. Tapi kalau sebagai maba waktu calon ya harus dimasukkan datanya secara lengkap, sama aja data lewat seperti field yang kayak gini. Oke. Barang juga sudah di masukkan di sini. Nah, ingat nggak kemarin yang bikin ribet waktu impor itu Anda sudah lakukan, ini jadinya seperti ini. Dan akun-akun yang kemarin yang sempat diralat jadinya gini, bayangkan. Ini kita impor cukup ketik ini sekali ya. Tapi kalau ini kita ketik satu-satu, maka Kimit harus ini ketik lagi akunnya, ini ketik lagi akunnya. Nah, itu indahnya impor atau setup itu ya. Maka semua data ini kita bisa lakukan dengan mudah. Oke. Kemudian saya menjelajah ini dulu. Sebelum mulai transaksi, coba lihat di atas itu, Anda pastikan Anda Kimit berada di PT Abadi Piranti Sejahtera. Di tempat Kimit taruh filenya juga. Nah, kemudian jangan terus dulu, cek daftar akun, apakah datanya sudah benar-benar yang ini. Oh ya, ini yang sudah dirapikan, berarti ini yang benar. Karena kalau misalnya kita pakai data yang salah, ini kita pakai database yang salah, parah. Dan pastikan return earningnya sudah berisi, opening balance-nya sudah 0. Pastikan dulu baru kita mulai transaksi. Oh ya benar, ini memang tidak bisa 0 karena kan pengaruh desimal. Maka ini yang kemarin angka yang kita pindahkan. Oke, berarti ini sudah data yang benar. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Selama ini yang kita masuk adalah persiapan. Nah, di sini juga ada preferensi, info perusahaan sudah kita isi. Preferensi ini seperti settingan. Kalau misalnya ada yang nggak beres, oh ini kok nggak bisa. Nah, seperti itu. Ini fitur gudangnya mau multi nggak? Ini bisa bertransaksi dengan kuantitas lebih kecil pada 0 enggak. Nah, seperti itu ya, multi unit seperti yang sudah diterangkan. Nah, jangan sampai jejak audit di uncheck. Jejak audit di uncheck, maka laporan jejak audit Anda tidak bisa diperiksa, jamnya tidak bisa dilihat. Jadi Anda siluman dalam accurate. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur untuk penjualan, di sini juga ada fitur untuk pembelian. Nanti ini akan kita datengin sesuai dengan transaksinya. Tapi ini adalah istilahnya pengendalian internal yang cukup baik. Jadi ada di sini. Tapi kalau kita centang-centang untuk mengantisipasi supaya enak jalannya, nah itu sebenarnya kita melemahkan pengendalian internalnya. Karena apa? Kayak gini, dapat mengisi barang di retur pembelian barang apa aja, kan bahaya. Semestinya retur pembelian kalau barangnya AC ya kembali AC. Tapi ini artinya AC bisa kembali, kita retur beli AC tapi kita mau retur misalnya printer, lu kok bisa? Kan tidak bisa. Nah itu tapi dibikin bisa supaya gampang, nanti kalau ngerjakan soal misalnya salah tetap. Nah itu kan bahaya. Itu sebenarnya kita melemahkan pengendalian internalnya. Nah seperti itu. Jadi ini adalah fitur-fitur kalau misalnya Kimit kok ada yang nggak bisa ya, mungkin harus dicek di sini. Sama seperti kita menggunakan aplikasi handphone, kalau ada sesuatu kita akan pergi ke settingannya. Kemudian daftar, namanya aja daftar, ini adalah past tense. Istilahnya apa yang sudah kita lakukan akan masuk di sini, termasuk transaksi. Gitu ya. Makanya nanti saya lihatkan ini pembelian ada sama seperti yang di modul permintaan, pesanan, penerimaan, faktur, retur dan pembayaran, sama. Di sini pun juga daftar.
Nah, permintaan, pesanan, penerimaan, faktur, retur ini. Tapi ini adalah hal yang sudah past tense. Nah, hal yang akan kita lakukan adalah di aktivitas. Nah, di aktivitas kalau kita lihat pembelian sama, permintaan, pesanan, penerimaan barang, faktur, retur. Tapi bedanya ini yang akan kita ketik, sedangkan yang di daftar itu adalah hasil yang kita input. Jadi beda ya, ini adalah hasil yang kita input. Nanti tampilannya beda. Nah, saya lihatkan dulu. Kalau misalnya Kimi tidak biasa dengan yang di atas, tapi di atasnya enaknya ada hotkey, bisa masuk di sini juga. Nah, ini ada gambarnya. Ada yang suka lewat gambar. Sebenarnya sama. Oke, kita lihat aja faktur. Ini saya masuk lewat sini ya, faktur. Nah, ini. Kalau saya masuk lewat sini, faktur juga. Nah, sama. Anda lihat sama. Tapi di sini artinya saya ada dua faktur ya. Jadi hati-hati Kimi kalau menginput data, pastikan jangan terlalu banyak di sini. Nanti Anda pikir aku belum input kok, padahal sudah ada di sini. Terus waktu input lagi di sini nanti kedobelan. Tapi biasanya nomornya nggak bisa sama. Nah, seperti itu, nomor formnya nggak bisa sama. Itu ya. Nah, jadi masuknya bisa lewat gambar, bisa lewat aktivitas. Oke, saya silang. Nah, ini ada kembali sama lanjut. Sama. Kalau kita lanjut itu artinya sudah di save. Kembali ya artinya sudah nge-save. Pokoknya kalau kita pindah dari yang kita lihat ini, itu namanya sudah tersimpan di softwarenya. Nah, untuk cara simpan itu ada 3 macam, yaitu forward. Maka kita kalau data disimpan terus kita tampilannya gini juga, atau simpan dan baru. Nah, ini sama persis. Kalau kita ketik simpan dan baru, ini data kita simpan terus kita tampil ini juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau simpan dan tutup, kita kita simpan tapi ini tutup. Tapi ini saya nggak bisa tutup karena belum ngisi ya. Nah, itu. Jadi bedanya kalau simpan dan baru, maka tampilannya akan sama. Kalau simpan dan tutup artinya kita tidak mau ngetik faktur pembelian ini lagi. Nah, seperti itu. Jadi bisa masuk di bawahnya tempat, tapi yang kalau kita lihat di sini itu beda. Karena ini adalah hasil ketik. Di sini masih nggak ada, yang ada adalah faktur pembelian. Nah, kalau kita alt filter, nah ini ada. Loh, kok bisa padahal belum transaksi? Ini adalah faktur pembelian lama, atau kita sebut biasanya faktur pembelian awal. Artinya hutang-hutang, fakturnya yang sudah menjadi saldo hutang. Jadi ini yang sudah dilakukan waktu Desember itu. Sekarang kan kita masuknya Januari. Nah, ini kan Desember. Jadi ini adalah saldo hutang itu dalam bentuk faktur. Apakah ada fakturnya? Kita bisa lihat. Nah, ini fakturnya. Sudah terisi loh, kok bisa? Iya, karena ini pakai impor. Jadi dia langsung masukkan di sini juga. Gitu. Oke. Apakah kita bisa lihat ini? Nah, ini kalau misalnya mau menghapus, untuk menghapus transaksi, misalnya dia salah, mati aku salah, ya hapusnya di sini, tinggal diklik hapus. Kalau ubah ya tinggal masuk lagi di tempat itu. Tak ubah, saya nggak mau hapus ya. Nah, kalau ubah di sini, masuk lagi di sini, Anda bisa ngubah. Tapi kalau misalnya Anda hapus, maka hapusnya lewat daftar pembelian transaksi yang mana yang mau dihapus. Nah, seperti itu. Ya, ini karena tidak berlaku karena kan datanya tahun 2003. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk tempat menghapus juga. Saya nggak mau menghapus, saya tidak mau lewat situ untuk update. Bisa nggak lewat aktivitas? Bisa juga. Kita lihat ke faktur, terus kembali aja. Nah, ini adalah faktur awal. Kalau sudah diketik, ini adalah faktur awal. Gitu. Jadi kembali pun bisa. Ini yang 1006 itu tadi ya. Jadi ini bisa. Jadi kita bisa edit langsung simpan. Tapi menghapus di sini tidak ada fiturnya untuk menghapus. Menghapus harus lewat daftar ini. Nah, kalau pengendalian akses yang baik, yang profil user ini, kalau misalnya itu adalah
bagian pembelian jangan dikasih akses hapus, karena bahaya. Biasanya yang dikasih akses hapus itu adalah atasannya. Nah, itu semua bisa diatur di sini. Tapi karena kita bermain sebagai, walaupun memakai nama kita tapi bertingkatnya sebagai admin atau supervisor, maka kita bisa segalanya. Tapi kalau di perusahaan yang bisa masuk daftar nih biasanya atasan, karena di sini ada fungsi untuk menghapus. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya masuk ke aktivitas. Nah, atau saya masuk lewat sini ya. Untuk soal pembelian tuh nggak ada, karena pembelian ini ya di EQRI 3 dulu nggak ada. Ya kita tinggal ngetik nomor permintaannya gitu ya, nomor permintaannya, kemudian kita lakukan. Oke, saya di luar konteks soal ya, di sini nggak ada, tapi saya bikin gitu. Nanti Anda nggak perlu ya, ini kan saya hanya menunjukkan. Nah, ini ada pesanan pembelian gitu, perusahaan. Jadi hati-hati Kimit, waktu membaca Anda harus perhatikan kata kerjanya dan subjeknya. Dipesan tuh belum tentu penjualan, bisa aja dipesan oleh perusahaan. Nah, itu sama aja pembelian, cuman dibalik perusahaannya di belakang. Jadi hati-hati harus baca soal ini transaksi pembelian atau penjualan. Jadi yang Kimit harus perhatiin baik-baik, di sini banyak modul. Nah, kita jangan sampai yang namanya transaksi itu sebenarnya mudah, tinggal input aja. Tapi yang penting adalah jangan sampai salah modul, karena di sini ada buku besar. Ini saya permintaannya, nah kalau saya klik permintaannya yang tadi, di sini langsung rubah. Tapi kita tidak sadar di atas ini, dan sering kali itu kesalahan yang dilakukan di sininya tuh banyak. Nah, ini ada buku besar, ada untuk kas dan bank, ada untuk persediaan, ada untuk penjualan gitu ya, ada untuk pembelian, dimana penjual dan pembelian ini hampir sama gitu. Makanya jangan sampai masalah masuk. Ini ada aktiva tetap, ada daftar, ada RME, ada project. Nah, jadi kalau misalnya itu transaksi pembelian, harus masuk rumahnya pembelian. Jadi yang Kimit pertama kali lakukan ketika baca transaksi, pastikan itu transaksi apa. Tapi karena di modul ini kita belajarnya per transaksi ya, tapi nanti kalau latihan ataupun kuis ataupun sehari-hari waktu kerja itu gak diurutkan per modul, tapi kan sesuai urutan tanggal transaksi. Kalau ini kan kita sesuai modul, jadi tidak sesuai tanggal transaksi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pesanan pembelian dengan uang muka rupiah. Nah, ceritanya tanggal 4 Januari perusahaan kita PT Abadi memesan handphone. Handphonenya ini gitu ya. Suppliernya Eka Putra Salular. Nah, terminnya ini karena kita pakai uang tunai, maka nanti ada uang tunainya di sini. Terus karena kita pakai uang tunai berarti bayar, berarti kita mengeluarkan kas, maka perlu bukti pengeluaran kas. Nah, Kimit jangan sampai salah. Oh, berarti aku keluar kas harus ke sini toh? Enggak, jangan kejebak di situ. Ini urusan kas yang tidak terkait dengan pembelian ataupun penjualan. Kalau penjualan ya masuk sini, kalau pembelian masuk sini. Jadi Kimit jangan sampai terjebak. Loh, ini penjualan tunai, kan ada kasnya, berarti aku harus masuk sini. Enggak, penjualan tunai itu penjualan, jadi masuk sini. Pembelian tunai itu pembelian, jadi masuk sini. Pembelian dengan uang muka masuk sini, karena yang itu kata pembelian. Jadi kalau ada transaksi, pertama kali yang harus dipikir adalah ini pembelian atau penjualan. Kalau bukan pembelian, kalau bukan penjualan, baru kita mikir yang lain. Itu buku kas kah, itu buku besar kah gitu ya, itu persediaan kah. Nah, seperti itu. Tapi pertama kali membaca, kalau bisa masuk pembelian ya pembelian, jangan masuk yang lain. Kalau bisa masuk penjualan ya penjualan. Nah, di sini itu berarti masuk pembelian ya, walaupun ada uang tunai. Nanti ada pembulatan total di sini. Jadi kalau membaca ada baiknya ini di bold, diwarnain. Oh, ini yang penting, ini pesanannya. Oh, ini Eka Putra Salular itu ya. Oh, nanti ada uang muka segini. Ini adalah bukti nomornya, bukti bukti kas keluarnya. Itu kita bayar pakai kas rupiah. Apa sih maksudnya kas rupiah ini? Kan ya pada kas. Hati-hati di sini perusahaan punya banyak alat untuk membayar. Bisa kas rupiah, bisa kas ini, bisa bank, bisa Mandiri Rupiah, bisa.
Jadi dia bisa membayar dengan cash atau membayar dengan transfer bank. Nah, seperti itu. Oke, saya tutup karena saya takut tak banyak. Kemudian nanti ada diskon faktur, diskon total itu namanya diskon faktur. Kemudian ada taksiran angkutan, biaya angkut, freight in. Nanti barangnya dikirim ke sini, tanggal pengirimannya diharapkan tanggal ini. Nomor PO adalah ini nomor yang harus urut, ini pre-numbered ya. Ini pre-numbered. Oke. Nah, sekali ini saya bikin mestinya saya langsung ke pesanan pembelian, tapi saya akan melatih kalau itu ada permintaan pembeliannya. Oke. Kimit, saya tutup dulu ini. Kalau saya langsung ke pesanan pembelian, nah sebenarnya di pesanan pembelian ini bisa dipilih Eka Putra Salular, bentar, tapi saya tunjukkan. Nah, sebenarnya saya bisa memilih di sini. Ini ada permintaannya enggak? Oh, enggak ada. Karena memang soalnya nanti kan langsung ke pesanan pembelian. Seandainya ada permintaan pembelian yang sudah diketik, maka kita tinggal klik. Karena enggak ada, kita harus ketik nanti satu-satu di sini. Oke, saya batalkan. Nah, ini saya kesusahan untuk tekan batal karena ada ini ya, video saya ini tadi sempat terganggu. Nah, jadi ini saya mau batal, bisa enggak ya? Oke. Nah, saya pakai escape aja ya untuk batalin. Saya bikin penerimaan pembeliannya. Oke, anggap ini tanggalnya, anggap saya mundur ya. Ini kan tanggal 4, anggap saya ngajukan permintaan pembeliannya itu tanggal 3 Januari 2004. 3 Januari 2004, maka dipilih di sini. Nah, ini bisa dipilih gini, tapi kan kelamaan. Asal pastikan ini apa, DDMM YYY atau MMDD. Nah, ini kan saya DDMM, berarti saya apa? Tanggal 3 Januari 2004. Nah, seperti itu. Kalau Mas ragu boleh lihat soalnya ya. Nah, ini 3 Januari saya bikin, ini saya tambahin soalnya ya untuk menerangkan. 3 Januari 2004. Pesan apa? Pesan Nokia 3315, harganya segini. Nah, Kimit, hati-hati di sini, saya ingatkan, usahakan ini per field. Nah, waktu dari sini usahakan pakai tab. Tab ini akan menuntun kita untuk mengisi secara lengkap. Tapi kalau kita main pakai mouse, itu membuat Kimit nanti waktu ada hal yang lupa diisi. Tapi kalau pakai ini, maka akan sesuai dengan urutan. Nah, sekarang kita ke, nah ini titik klik. Nah, jangan ketik Nokia, tapi harus klik di sini karena ini sensitif ya. Nah, nanti di sini baru ketik Nokianya gitu, di sini di sini. No. Nah, oh ini yang mau aku pesen. Jangan diketik sampai selesai, tapi klik-klik aja. Mau pesen berapa tadi? Mau pesen 10 piece. Oke. Tadi orang gudang bilang aku butuh 10 piece. 10. Sudah. Anggap ini saya hanya buat satu ya, karena sebagai, atau saya buat semua. Nanti yang ada warnanya ini artinya tidak bisa kita ketik. Oke, yang kedua apa? Nokia 3350 10. Nokia 3350 10. Oke, kita ke sini. Oke, di enter. Tanggal diperlukannya saya ubah tanggal 5 aja ya, supaya ini ada di soal ya, supaya nyambung aja. Oke. Kemudian pesan apa lagi? Nokia 6610 10 piece.
pesan di sini. Kalau lihat di sini itu tidak bisa. Kalau ini berdasarkan kode, kita kan tidak hafal kodenya, di ini aja. Sama seperti waktu setup, pastikan Anda atas bawah, ya. Keterangan, ya isi aja yang sesuai. Saya pakai caps lock aja. Nah, nanti ini nggak harus sama ya. Keymet bisa bikin sendiri yang artinya sama. Nah, saya simpan dan tutup. Maka ini akan menutup. Nah, seperti itu. Sekarang saya ke pesanan pembelian. Oke, cara tab. Di tab yang pertama adalah ke Eka Putra Salular, karena dipesan di Eka Putra Salular tadi sudah. Kemudian tab. Nah, kita langsung ke sini, tapi ini, nah Anda lihat ini kan kosong. Saya sudah ketik requisitionnya. Nah, di sini ada. Nanti saya klik oke, langsung terisi. Nah, ini saya nggak usah ngetik, karena apa, sudah ada permintaannya. Jadi yang benar sudah ada permintaan, nanti diajukan otorisasi baru dipesankan. Oke, kita tab kena pajak di sini sampai di sini nggak ada masalah, tidak dirubah, memang nggak diminta. Oh ya, alamatnya ganti ya alamatnya itu di ini Jalan Nusa Dua Cengkareng ini ya, kita copy aja. Ya, ini ya. Tab lagi ke sini. Ini adalah nomor PO yang diminta. Kita lihat di sini nomor PO-nya. Nah, ini kan masih 1000 karena belum kita setting. Ini kan baru pertama kali ngetik transaksi. Untuk berikut-berikutnya kita tidak perlu ngetik ini karena ini pre-numbered, langsung sudah urut. Oke, kasih waktu saya. Oke, ini nomornya. Sekarang tanggal tab, jangan langsung kayak saya hampir salah jangan main mouse, tab aja supaya tidak ada yang ketinggalan. Nah, ini sama ini ya, tadi sudah kita baca. Tab tanggal yang diminta, Anda lihat di sini, ambil aja tanggal yang dikirim 5 Januari. Tab enggak, jangan diketik. Loh, ini sudah otomatis karena kita sudah setting. Eka Putra Salular tuh memang di persiapan kemarin tuh terminnya itu ini cocok. Ini sudah. Oke, sekarang kita tab lagi. Nah, sekarang ke barang. Barang ini sudah kita ketik, tapi harganya yang harus kita ketik. Harganya apa? Di sini yang 15 650 plus diskonnya 5 plus 2 sama T pajaknya. Oke, kita ketik di sini 650. Tab diskonnya 5 plus 2, tab pajaknya T, tab. Nah, seperti itu. Ini apa harganya? Oke, kita lihat di sini. 750, diskonnya 5, pajaknya T. Oke. 750, diskonnya 5, pajaknya T. Oke. Sekarang yang 610, 2.500.000, 5 plus 2 T. Oke. Tab ya, 2.500, 5 plus 2. Percaya sama saya, jangan pakai mouse. Itu yang sering salah, nanti lupa ngisi ini, lupa ngisi ini. Nah, seperti itu. T. Kalau ini kan sudah urut gitu ya. Tab. Enggak ya. Jadi kita sekarang ke bawah. Ke bawahnya itu adalah disuruh kasih keterangan, ini adalah pesanan
pembelian. Boleh pakai yang di sini yang disarankan. Ini ada keterangannya. Sebentar ya. Oh, nggak ada di sini. Kadang-kadang di sini dikasih saran, tapi nggak harus kita lakukan itu ya. Pesanan pembelian 3 jenis Nokia. Ya, tab diskon. Nah, ini diskonnya apa? Kalau ini diskon per item, kalau ini diskon untuk semuanya. Tadi kan ada diskon untuk semuanya ya, yaitu 1.500. Maka kita harus ketik di sini. Jangan di sini. Sini itu satuannya persen, maka kita ketiknya di sini. Tapi kalau Anda ketiknya di sini 10%, nah maka dia akan 10% kan langsung. Ya. Tapi karena kita bukan persentase tapi angka, langsung aja di sini. Adalah 1.500. Ya, ini. Oke. Kalau mau pakai persen, misalnya 1 pagar 1.500 ditambah 1 bisa. Ini artinya 1% dari ini ditambah 1.500, tapi harus pakai pagar ya. Nah, ini. Nah, kalau pakai pagar maka persentasenya itu dihilangkan, dia tidak kebaca. Tapi kita langsung ke sini aja, ngapain susah-susah. 1.500. Ya. Nah, ini ya. Maka jadinya bulat. Nah, ini kok bisa ada pajak karena kita ketik T. Kalau T ini Anda lupa atau Anda ketik ST, mungkin lain di sini. Jadi, ini pengaruhnya ke sini. Nah, tolong dilihat sebelum saya ketik biaya kirim taksiran, di sini kan tidak ada apa-apa ya. Perhatikan di sini tidak ada apa-apa. Oke, di sini kebetulan ada biaya angkutan 55. Maka kita isi di sini 55. Ketika saya enter, nah di sini ada pilihannya. Kita harus isi akun yang cocok. Akun yang cocok adalah ini adalah Fred In. Nah, kalau hafal ya silakan, tapi tidak hafal ya kita cariin. Kalau ujian ya dicari. Nah, ini Fred In ya. Dan Bu, aku tidak hafal, bisa ada contekannya ya di sini daftar akun, kira-kira daftar akun apa yang cocok. Nah, seperti itu. Ya, saya pilih Fred In ya, F. Nah, ini. Boleh, ini kayak nyari nama di handphone gitu loh. Tapi jangan diketik penuh ya, nanti gak kebaca. Karena dia sensitif. Jadi harus memilih. Kalau ada segitiga gini harus memilih ya. Nah, ini sudah selesai, tapi hati-hati, kita ada uang muka. Nah, uang muka itu ada disediakan di sini. Uang muka itu ada disediakan di sini. Maka kita ketik uang muka. Oke, ini ada transaksinya sudah segini, kita klik uang muka karena kita mau ketik uang muka. Jangan disimpan dulu ya, jangan disimpan dulu. Nah, ini sudah terisi semua ya. Tapi uang muka ini membutuhkan nomor faktur, sedangkan di soal nggak ada, maka kita samakan aja dengan nomor pesanannya. Nah, ini kita samakan aja, tapi diganti kalimat awalnya PO itu kan purchase order, diganti down payment aja. Nah, seperti itu. Tanggalnya ya tanggal ini 4 Januari 2004. Tanggal kirimnya tadi berapa? Tanggal 5. Nah, ini. Oh, pakai tab ya. Nah, seringkali lupa di sini. Ini lupa. Oh, nanti pengaruh ke jurnal. Nanti saya tunjukkan ya. Ini gudang nggak tahu. Ada nggak keterangannya di sini? Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada ya dibiarin aja, biarin center. Di sini nggak ada keterangannya. Oke. Kalau nggak ada ya biarin. Kemudian uang mukanya berapa? Jangan diisi sini karena ini warnanya ada abu-abunya. Kita hanya bisa ngisi yang nggak ada warnanya. Yaitu apa ini? Uang mukanya berapa? Uang mukanya itu 5 juta. Pakai kas rupiah. Oke, kita ke sini. Ini 5 juta. Atas, bawah. Nah, ini. Terus kita tab.
Ini tab ya. Sudah. Kita ke sini. Apa ini? Uang muka. Singkat aja, EPC atas pesanan apa? Saya akan pakai besar. Uang muka. EPC itu Eka Putra Salular ya. Atas 3F. Pesanan 3 jenis Nokia. Oke, gak apa-apa. Anda bilang uang muka gitu aja ya, gak apa-apa. Sudah? Nah, kalau ada uang muka, Anda harus lakukan bayar pemasok. Nah, sebelum saya ke bayar pemasok, saya mau nunjukkan untuk kas. Bayar pemasok itu kan berarti uang keluar. Nah, di sini kalau saya back, nggak ada transaksinya ya. Ini belum pernah kita ketik. Ya. Sekarang saya close. Sekarang saya kembali ke faktur pembelian. Nah, ini saya pesanan pembeliannya belum saya save yang tadi karena masuk uang muka kan. Nah, timbul ini. Ini sekarang saya mau bayar pemasok. Ya, saya mau bayar pemasok. Kalau kamu mau lihat di sini nih, nanti waktu faktur. Ini kalau misalnya, nah, nanti saya tunjukkan. Ini karena saya belum simpan. Ntar kalau kita lihat di ini sudah faktur, saya nggak bisa buka faktur lagi. Nah, ini sebenarnya kita lewat jalan pintas. Jadi seharusnya dari sini untuk ketik faktur kita harus buka faktur, tapi kita lewat jalan tol, yaitu mana jalan tolnya itu lewat sini. Jadi nggak usah tutup, buka nggak usah, langsung kita lewat sini, langsung pindah ke sini, langsung itu. Nah, sekarang saya mau bayar pemasok. Oke, tadi pakai apa? Ini pakai tab ya, tab. Nah, nomor formnya berapa? Nomor formnya itu ini. Tab tanggalnya tanggal 4. Tab, bukan pakai BCA rupiah tapi pakai kas rupiah, seperti yang ada di soal ini ya. Tab catatannya uang muka EPC atas pesanan 3 jenis Nokia. Nah, seperti itu. Atau kamu boleh aja sebutkan nomornya ini. Nggak apa-apa. Enggak ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Tab. Ini sudah kepilih, sudah. Ini nggak dirubah, nggak pakai cek. Nah, ini yang sering lupa. Ini sangat sering lupa, nanti salahnya di jurnal. Makanya pakai tab. Ini harus dirubah tanggal 4 Januari ini karena tanggal ceknya. Walaupun nggak pakai cek, walaupun nikas, tapi itu harus dirubah. Kalau nggak dirubah nanti waktu jurnal salah. Saya melakukan kesalahan aja ya. Ini saya kasih 14. Sengaja saya kasih salah. Nanti saya tunjukkan. Oke. Nah, kalau sudah saya simpan dan tutup. Nah, ini karena kita bukanya 3, simpan dan tutupnya itu 3 kali. Ini, kemudian faktur kita tutup, kemudian pesanan pembelian kita tutup. Kalau misalnya mau lihat lagi, nggak apa-apa, tinggal back. Nah, ini ya. Tapi kalau misalnya nah, ini kamu lihat faktur, kan nggak ngetik toh tadi, tapi toh kan back, loh ada, sudah dibayar. Kan tadi kita sudah bayar kas ini, otomatis sudah bayar karena tadi kita sudah ketik. Loh, padahal nggak berasa ya, kita nggak berasa kesini kan ya, karena kita lewat jalan tol tadi. Dan nanti Kimit bisa lihat di sini
sebentar. Oh, nggak ada. Jadi ini sudah dibayar, tidak pengaruh ke sini. Nah, tapi pengaruh ke sini, sorry. Kita nggak pernah ke sini kan? Oke, kita lihat pembayaran pemasok back. Nah, Ika Putra nggak pernah masuk sini kan, tapi kita lewat jalan tol tadi yang pesanan, terus atasnya di sini ada uang muka, itu adalah jalan tol ke faktur pembelian. Sedangkan ini saya close ya. Sedangkan ini saya masuknya lewat bayar pemasok tadi yang ada di sini. Jadi ini jalan tolnya kita nggak berasa gitu ya, nggak berasa, tapi bisa sampai sini. Oke, saya close. Sekarang kita lihat di daftar pembelian. Untuk permintaan pembelian hilang, permintaan pembeliannya loh kok nggak ada, padahal tadi kan ada. Saya kan karena Anda sudah ketik pesanan pembeliannya. Oke, ingat ya, ini tidak ada karena kita sudah proses. Nah, kita lihat di sini karena sudah proses. Nah, ini sudah ini langsung terisi. Kalau tadi Kimit ingat, ini nggak ada isinya karena ini sudah diproses ya. Oke, kemudian kita lihat pesanan pembelian. Nah, ini ada. Kok ada? Karena belum lunas semua. Tapi bisa dihapus nggak? Kita lihat. Nggak bisa mestinya. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dibayar. Nah, tapi dia masih ada, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Saya close dulu supaya nggak banyak. Kita lihat faktur pembelian, uncek. Nah, ini ada Eka Putra Salular, seharusnya di sini ada. Ini kan kita bayar 5 juta, atau di double klik di sini ada, ya. Kemudian, oh nggak ada fakturnya karena sudah dibayar. Fakturnya sudah dibayar, makanya angka 5 juta itu nggak ada. Oke. Kalau saya ke daftar, ini saya ngajarin editnya juga ya. Nah, ini ada. Nah, kalau saya hapus, apa akibatnya? Hilang. Saya belum bayar. Kita lihat fakturnya, tadi kan ada tulisan paid ya. Nah, belum dibayar karena saya hapus tadi. Terus kalau misalnya saya buka di sini, tadi kan faktur nggak ada ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah ini ada 5 juta, tadi kan nggak ada. Karena apa? Kalau transaksi itu sudah berlanjut, sudah dikirim atau sudah diproses, maka hilang dari sini. Itu namanya file tertutup. Kalau ini belum dibayar, ini namanya file terbuka, makanya masih ada. Oke. Ini saya tunjukkan ya, saya benar-benar tunjukkan luar dalamnya accurate. Itu tujuannya kita belajar, bukan belajar nginput, tapi kita belajar luar dalamnya supaya Anda tahu harus kayak apa. Ini saya hapus ya. Maka pesanan tadi bisa dihapus? Bisa lah. Tadi kan nggak bisa ya, sekarang bisa dihapus karena sudah tidak terikat. Tapi kalau dia sudah terikat, sudah pernah dibayar, nggak bisa dihapus. Transaksi nggak bisa dihapus karena duit sudah keluar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke permintaan pembeliannya. Tadi kan nggak ada. Nah, sekarang ada karena sedang diproses. Kalau kita lihat, ini 0. Kalau tadi kan ada 10 ya. Kalau sudah dipesankan kan ini ada 10. Nah, itu. Jadi saling terkait. Makanya jangan sampai kalau sudah transaksi itu berlanjut, terus Anda baru tahu salah. Wah, gawat. Kalau saldonya di depan, wah gawat. Karena apa? Nggak bisa diedit, nggak bisa dihapus karena sudah terikat kayak tadi. Nah, malah kita tidak bisa ngapus karena ini kan kalau sudah diproses nggak ada di daftar. Di sini kan hilang kalau sudah diproses kayak tadi, ya. Oke, saya akan ketik lagi, saya pause sebentar, saya akan ketik supaya video tidak terlalu panjang.
Oke Kimit, saya kembali. Jadi ini sudah saya ketik ulang, dimana kalau kita cek di sini pesanannya, permintaannya sudah tidak ada karena sudah diproses. Bahkan kalau Anda lihat di sini kita back. Nah, ini sudah kelihatan kalau sudah dipesan 10. Kemudian saya juga sudah ketik, ini di back aja. Sudah ketik ini, dimana sudah ada uang muka 5 juta gitu ya. Kemudian di sini sudah ada fakturnya, sudah paid. Nah, ini sudah paid. Oh ya, tadi saya lupa, ini diisi nomor form, dan justru nomor form yang penting ya, karena nomor form itu yang pre-numbered. Nomor form itu yang pre-numbered. Jadi ini harus diisi. Oh ya, ini saya isinya DP ya. Ya, ubah DP aja, semoga bisa. Bukan PO ya, DP. Tadi saya sudah bilang DP sih. Simpan dan tutup. Apakah benar sudah DP? Dilihat aja. Dilihat aja. Nah, sudah DP. Tapi saya cacat. Cacatnya di mana? Di nomor lanjutannya enggak DP, PO. Karena sudah terlanjur tersimpan. Nah, seperti itu. Tapi enggak apa-apa, nanti kan bisa diedit. Nah, ini nomor pre-numbernya di nomor form ya. Terus kemudian di ini kita back. Nah, ini tapi saya kan kondisi salah ya, ini 2014. Nah, impactnya apa 2014 ini? Nah, ketika saya mau lihat jurnal histori buku besar, nah kita uncheck bentar ya. Oke, di sini bukan di buku bukti ini, tapi di histori buku besar. Nah, ketika saya mau cari transaksi yang tanggal 4 sampai tanggal 4, nah, adanya cuman ini. Yang kasnya ndak ada, adanya cuman uang muka. Ini uang muka pada ini. Kasnya nggak ada. Uang muka pada hutang, nah kasnya nggak ada. Karena apa? Saya salah. Seandainya ini saya ketik sampai 2014, maka baru ada. Nah, karena ini salah di sini. Jadi secara jurnal saya salahnya gara-gara apa tadi? Gara-gara di sini saya lupa ganti. Nah, itu yang sering kesalahan yang sering dilakukan, yaitu pada tanggal cek. Padahal di sini sudah 2004, di sini 2004. Tapi kalau kita lihat di histori buku besar, yang tercatat tanggal ceknya. Nah, terus gimana dong? Ya diubah aja. Kalau tahu salahnya. Ya. Oke, simpan dan tutup. Nah, ketika kita cari lagi sekarang, nah dia sudah benar. Ini ya. Nah, masuk sudah benar. Jadi bisa diperbaiki di sini. Ini namanya apa ya? Menggali. Jadi dari laporan ini kita bisa ke sumber dokumennya. Nah, itu. Oke. Sekarang saya sudah mengenalkan luar dalamnya Accurate untuk transaksi pembelian. Untuk berikutnya saya melakukan input ya. Tidak ada note-note yang saya lakukan lagi. Oke, sekarang kita ke C2. C2 sekali lagi dibaca dulu, jangan lihat tanggal terus ketik tanggal. Ini ya kalau dikasih tahu ini, tapi kalau di soal nanti kan tidak dikasih tahu, harus dibaca. 5 Januari ini adalah sesuatu yang penting sekaligus ikutan aja. Perusahaan memesan, oh ya berarti ini pembelian pada Metrodata US ya. Terminnya ini kurs ya pada saat itu 8.600 ya, dapat diskon semua item 10%, bukan item faktur ya ini, tapi ini adalah diskon yang satu itemnya. Terus diskon fakturnya bertingkat 2 plus 5, bukan 5 plus 2, lain loh ya nanti hitungannya, tanpa biaya angkut ya. Pesanan itu adalah AMD Duron ini. Nah, dikirim tanggal 6 Januari.
Oke, di sini ada langkah-langkahnya, tapi ini untuk accurate 3 ya. Nah, sekarang saya ke sini, saya berarti ke pesanan pembelian. Saya akan mencari siapa? Metro Data. Nah, ini. Tadi berapa? 8.600. Oke, 8.600. Oke. Terus kita pakai tab. Wah, ini requisitionnya tidak ada. Jadi terpaksa kita ketik ya. Memang permintaan pembeliannya kan tidak dibikin. Ini kita next. Nomor PO otomatis sudah urut. Nomor PO-nya otomatis sudah urut karena kita sudah melakukan transaksi pertama. Makanya di sini ini tidak dikasih nomor PO-nya. Tapi kalau Anda lihat di sini ada untuk inputnya. Nah, ini ada. Tapi kita tidak usah karena sudah urut. Makanya kalau misalnya Bu tadi kan Ibu delete, ya waktu saya delete kan ini saya pause, saya ini sudah 2 langsung gitu. Tapi ini bisa dirubah, tapi tidak bisa dirubah 1 karena apa? Sudah dipakai. Dirubah 3 bisa, tapi kan salah, ini harus 2. Tanggalnya berapa tadi? Tanggal 5 Januari. Tanggal dimintanya, tanggal kirim adalah 6 Januari. Sudah. Nah, ini kadang-kadang kita sudah ketik untuk kurs pajaknya bisa enggak, ini bulan nilai tukar aja. Makanya harus ini kebetulan sama karena kita sudah di setting waktu impor. Lalu kan kita nggak perhatiin satu-satu, sebenarnya di impor tuh sudah ada sesuai yang transaksinya. Oke. Barang yang kita pesan adalah AMD. Nah, ini sudah ada AMD duluan 850. Oke, ini dipesan 10 piece 37 TS, diskon faktur 10 piece 37 10 TS seperti yang diminta di sini ya, TS. Kalau nggak salah sama aja itu. Kemudian AMD duron yang satunya kita lihat 900 ya. Berapa ini? 1039 T10 ya. 1039 T diskon 10. 1039 diskon 10 T. Sama, T sama TS itu sama. Oke. Kemudian AMD Thunderbird 10, satu yang 1,5 ya, 1083 T10. Oke. Kita cari AMD Thunderbird ini, klik. Jangan diketik ya. Ini bukan diketik. Nanti tambah salah. 10 berapa tadi? 83. Kalau takut salah harus lihat. Jangan gengsi untuk melihat. 83 diskon 10 T. Oke, sudah enggak ada. Oh ya, ini ya. Sudah beres, sudah atas bawah. Kita ke sini. Apa ini? Pesanan 3 jenis AMD, enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Enggak usah tulis metro datanya, enggak masalah. Pokoknya artinya pentingnya itu sama. Diskonnya tadi 2 plus 5. Kalau Anda ingat 2 plus 5. Kemudian, nah ini dihitung sendiri, kirimannya tidak ada. Nah, karena saya akan ngetik lagi, di sini tidak ada uang muka, tidak ada apa, ya sudah, saya akan lanjut dengan transaksi yang berikutnya. Maka ini saya nggak simpan dan tutup, tapi saya simpan dan baru, karena saya mau ketik ini juga. Lewat sini ya sama, lewat sini ya sama, lewat sini ya sama, lewat sini. Tapi saya lewat sini ya, saya tunjukkan. Oke, sama. Sekarang kita ke transaksi berikutnya. Ini 15 Januari. 15 Januari perusahaan pesan TV GVC pada GVC US. Ya, ini bulan sama. Kursnya hati-hati 8.700.
Kemudian uang muka. Nah, ini hati-hati, ada uang muka pakai BCA rupiah. Ya. Uang mukanya pakai BCA rupiah yang jadikan dolar. Wah, ini gimana ya? Ketik aja. Ini ada 100 ya. 1000 US. Ceknya, nah hati-hati, ceknya dicairkan tanggal ini. Kemudian kita pakai pajaknya T semua, yang dibeli adalah ini. Oke, sekarang kita masuk ini GVC. Ya. 8.700 ya. Ini 8.700. Kemudian kita tap 15 Januari 2004. Bu, ini tidak ada tanggal yang dikirim kapan? Oh, tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada kita samakan aja. Samakan dengan 15 Januari 2004. 8.700 sesuai. Nah, sekarang kita akan beli barangnya, GVC TV. Nah, ini ada yang berapa inch. Ini ada macam-macam. Yang dibeli 14 V3. 14 V3. Ya, oke. Kita lihat di sini 1087,5. 1087,5 tidak ada diskon ya, tidak ada diskon. 1087,5. Oke. Tab 10 tab 887,75 ya. Saya pakai titik. Karena apa? Saya pakai koma nggak bisa. Maka berarti separator saya titik. Kalau Anda pakai titik nggak bisa, berarti separatornya pakai koma, ya. Boleh lihat lagi 87,75. Oke. Sekarang kita pesan TV yang apa? GVC 20 N3. Oke, ini TV GVC. Ini. Jadi kita pakai name-nya itu kira-kira apa? Tebak kayak kata kuncinya kira-kira TV atau GVC. Nah, seperti itu. Pesan 5 susah ini. 5.13325 ya. 5.133.25. Udah. Oh ya, saya lupa. Apa ini pajaknya T. Kamu lihat kalau saya tidak ketik pajak di sini nggak ada. Nanti total kok jumlahku salah ya. Karena T-nya belum di sini. Nah, ketika saya ketik T, keluar. Oke, lanjut. 25 LS. Ini bisa T, bisa J ya. Saya ketik J, keluar kok. Nah, 25 LS bukan LX ya. LS 5.13875. 5.13875. T jangan lupa, tadi jumlahnya lain. Atas bawah. Kemudian apa ini? Pesanan GVC atau langsung aja 3 jenis TV GVC. Nggak ada diskonnya, ada nggak? Kalau lupa ya lihat aja, diskon fakturnya nggak ada ya, diskon fakturnya cuman ada uang muka. Ini kita bisa lihat di sini juga. Ini nomornya, BP-nya nanti segini, BP-nya karena nomor lanjutan. Oke, nggak ada berarti ini ya, diskon nggak ada dan segalanya nggak ada. Tapi jangan disimpan dulu. Kalau sudah terlanjur simpan, ini saya terlanjur simpan nih, tapi simpannya saya nggak pakai ini, tapi simpannya pakai ini. Gimana dong? Ya back, tinggal back aja ya. Oke, masuk sini. Uang mukanya tadi berapa?
8.700. Hati-hati. Nah, ini harus diketik lagi. Kan sudah diberitahu 8.700. Nah, ini saya kasih tahu. Di sini kursnya ada 2. Makanya pakai tab. Kadang-kadang lupa ininya. Nah, ini kamu lihat. Kacau kan? 8.500 padahal di sini diminta 8.700. Itu kan kurs pajak, Bu. Kalau kurs pajaknya nggak disebut maka dianggap sama 8.700. Tapi kalau misalnya kurs pajaknya disebut beda ya maka kita ketik beda. Selama tidak ada informasi ya berarti diketik sama. Nah, ini yang sering salah karena tidak pakai tab, nggak tahu kalau ini 8.500. Makanya kita harus pakai tab. Di sini ya. Tab. Oh, tanggalnya. Tanggalnya berapa ini? Tanggal 15. Tadi kan tidak ada tanggal kirimnya, yang ada tanggal cek ya. Ini yang ada tanggal cek. 8.500, ini 8.700, nggak tahu. Nah, ini yang dibayar adalah 1.000. Sudah atas bawah. Tadi sudah atas bawah ya, saya sudah atas bawah. Tadi kalau nggak Anda lihat sudah atas bawah. Nah, sekarang saya ada di sini. Uang muka 3 TV GVC. Tab. Oke, jangan ditutup dulu. Sekarang kita ke bayar pemasok. Nomor fakturnya enggak boleh kosong. Oh ya, disamain, saya lupa. Ini, nah ini tadi saya kan sempat loncat toh, Anda lihat. DP ini disamain ya. Untung. Nah, ini pengendalian internal. Kalau ada hal yang belum diisi, dia enggak mau save. Nah, itu namanya pengendalian input. Jadi orang tidak bisa salah, tapi tidak semuanya ya. Ada yang memang nggak bisa terselamatkan. Oke, ini 8.700. Nah, pakai tab supaya nggak salah. BP nya sudah cocok gitu ya. Ya, urut tanggalnya, tanggal bayarnya tadi berapa? 16 Januari 2004. Terus pakai kas, pakai BCA rupiah. Bisa nggak? Nanti dia bisa kurskan BCA rupiah. Kan ini kan bisa dikurskan. Ini apa? Uang muka 3 jenis TV GVC kurung rupiah bayarnya, gitu aja, nggak apa-apa. Atau tulis BCA rupiah. Nah, gitu nggak apa-apa. Nomor cek nggak ada, kita nggak ada nomor cek ya di sini, jangan dipaksain. Tapi kita ada tanggal cek. Ini nggak ada nomor ceknya, karena BCA bukan pakai cek ya. Nih, nomor ceknya ada di sini. Yang kita bayar ini ya 1.000. Oke, ini sudah dikurskannya, itu sudah dikurangin sama pajaknya, makanya nilainya segini. Oke. Nah, kalau sudah, simpan dan tutup. Tapi karena ini, ingat ya, kalau rupiah sudah beres, simpan dan tutup. Tapi karena ini mata uang asing, maka kita tadi kan pilih bayar pemasok, sekarang pilih bayar pajak. Tadi kan pilih bayar pemasok, tapi kalau uang asing maka langkahnya ada 4. Tapi kalau pesanannya uang muka rupiah, penjual pemasoknya rupiah, terus uang mukanya rupiah, tidak ada masalah. Tapi tak pemasoknya itu dolar, mau bayar pakai dolar, mau bayar pakai rupiah, tetap harus bayar pajak. Jadi kok pemasoknya itu asing, maka langkahnya ada 4, yaitu apa? Pesanan, uang muka, bayar pemasok, terus sekarang bayar pajak gitu. Tapi kalau misalnya rupiah nggak usah bayar pajak,
sudah langsung nilainya. Nah ini 8.700. Oke. Pakai tab, otomatis nomornya nambah dong. Terus ini, nah hati-hati untuk pajak bayarnya pakai kas ya, nggak ada bayarnya pakai ini, bayarnya pakai kas, diasumsikan begitu ya. Apa ini? Pajak uang muka GVC USD. Nah supaya tahu, oh ini punyanya pajak tanggal 16. Nah ini yang ini, jadi di total jadi 8.700.000. Tadi kan yang dibayarkan 9 berapa gitu kan. Nah kalau di total nanti 8.700.000. Oke, simpan dan tutup. Jangan next karena kita kan enggak ke ini, simpan dan tutup. Jangan lupa fakturnya, simpan dan tutup. Jangan lupa pesanan pembeliannya, mau simpan dan tutup atau baru, kita lihat transaksinya apakah ada lagi. Oh ada pembayaran uang muka, berarti ini kita simpan dan tutup. Nah Kimit kadang-kadang aku sudah ngetik gak ya uang mukanya, belum, terus kamu cari ini, terus kamu pikir uang muka kamu ketik yang tadi itu, ini langsung dihitung 2 kali Kimit. Jadi kalau kamu lupa apakah sudah melakukan uang muka atau belum, ini saya escape ya, kalau sudah no, kalau sudah melakukan uang muka atau belum, lupa aku, ceknya jangan di sini, ceknya jangan di sini, ceknya di sini. Makanya perlu tulis keterangan. Oh sudah tak ketik sih yang 1.000. Jadi kalau lupa ceknya jangan di sini. Ini nggak bisa. Ini input. Kalau kamu ketik uang muka, terus kamu ketik, oh aku kok belum ya, ini berarti tak ketik, malah jadi 2.000 gitu ya. Jadi kalau mau cek ya di tempatnya di sini, tinggal back. Bisa enggak cek di sini? Enggak bisa karena sudah dibayar. Kalau sudah dibayar fakturnya enggak ada semua. Nih lihat, loh enggak ada. Yang tanggal 1 itu enggak ada, yang tanggal 16 itu enggak ada karena sudah dibayar. Enggak ada gitu ya. Yang saya bilang tadi. Jadi tak mau cek di rumahnya aja, tinggal back. Oke, sekarang ini bayar uang muka lagi ke GVC. Nah caranya boleh lewat situ tadi, boleh lewat yang jalan pintas aja, atau mau lihat ke faktur pembelian juga boleh. Nah ini boleh enggak Bu, aku lewat sini langsung aja? Boleh, tapi kamu ngetikin banyak, ngapain? Lewat sini aja ya, untuk uang muka. Maka dilihat sini 17 Januari ya, ini bayar uang muka lagi. Uang mukanya pakai US dibayar US, kursnya yang dipinta 8650 ya. Oke ya. Nah sekarang saya akan ke sini, saya ulang, maka saya ke sini, pesanan pembelian, saya back, saya cari GVC. Kalau misalnya masih back ya nggak apa-apa, back sampai ketemu GVC. Nah ini kan uang mukanya untuk GVC sesuai dengan soal ini ya, ini GVC gitu. 17 Januari mintanya 500 US. Ini nggak usah kita ketik lagi, pokoknya ini GVC langsung ke uang muka 8650, yang diminta kan 8650. Oke, jangan lupa ke sini dari atas ya pasti. Kalau misalnya Kimit inget pelajaran SIA, ini adalah formulir utama, ini adalah subformulir di bab 7 ramah. Kalau masih ada bukunya Anda bisa lihat. Nah ini adalah yang kita bilang, ini adalah formulir utamanya, ini adalah subformulir. Ini yang segini gede ini adalah formulir utama, yang di sini yang subformulir. Nah seperti itu. Oke, ini tanggal 17 Januari 2004, 17 Januari 2004,
kursnya jangan lupa ini ya dirubah, harus sama. Yang dibayar berapa? 500 US ya, 500 US. Jangan ditutup. Oh, kita belum sampai bawah ya. Ini uang muka kedua boleh GVC USD. Nah, sekarang supaya nggak salah, Anda pilih mana bayar pemasok dulu. Iya, yang ini. Kemudian kita tap. Formnya sudah urut. Loh, kok 4? Iya, karena yang 3 tadi kan 1. Terus bayar uang mukanya kan kedua, tapi yang ketiga dipakai untuk bayar pajak. Nah, ini apa ini? Saya lupa tanggalnya. Lihat aja 17 Januari. Bayarnya pakai apa? Cash US. Nah, ini ya, cash US. Kemudian saya tap 17 Januari 2004. Bayarnya 500. Oke. Ini kamu lihat enggak 500 kan? Karena ada pajaknya. Kita simpan dan tutup. Nah, walaupun ini US bayar US, pokoknya kalau misalnya pemasoknya US harus bayar pajak. Jadi pokoknya kalau pemasoknya itu bukan rupiah, harus ada langkah berikutnya, yaitu bayar pajak. Nah, ini dicentang bayar pajaknya ya. Sudah otomatis kecentang karena tadi gini kita di sini milihnya bayar pajak. Nah, karena bayar pajak kita pakai kas. Karena tadi kan sudah sepakatnya gitu ya. Ini sudah bayar pajak. Oke, simpan dan tutup. Apa jadinya kalau kita mau bayar pajak lagi? Nggak ada, karena sudah dibayar. Gitu ya. Kalau mau bayar pajak lagi nggak ada. Ini sudah dibayar. Kita coba bayar pemasok. Nggak ada. Gitu ya. Tapi jangan lupa simpan. Simpan dan tutup. Dan simpan dan tutup. Sekarang kita lanjut tentang penerimaan barang. Nah, kalau kita lihat penerimaan barang itu dapatnya dari mana? Kalau transaksi ini berlanjut, nanti kita tidak usah ketik. Ingat tadi yang saya kasih contoh Eka Putra Salular, permintaan pembeliannya saya sudah ketik, maka di sini tidak usah ketik. Tapi karena kita membahas penerimaan, saya tunjukkan ke Gimage. Di sini 0 semua yang kita ketik. Ini 0. Yang metadata Eka Putra juga 0 karena kita belum terima barang. Nah, sekarang kita mau, ini adalah kelanjutan. Nah, Gimage jangan sampai salah ya, nanti saya tunjukkan, kamu harus perhatikan baik-baik. Kita mau terima barang. Di jurnalnya yang seperti saya bilang ya, hutang pada unbilled itu atau pada hutang menerima yang titipan yang tadi saya terangkan di sini
ini ya yang kita mau ini unbill itu sama aja hutang penerimaan barang itu ya, tapi saya nggak cukup, saya pakai titik-titik. Oke, diterima semua barang dari Eka Putra Salular tanggal 5, yang dipesan tanggal 4, nanti masuk ke gudang depan nomor segini. Nah, kita akan ke sini, pilih Eka Putra Salular. Nah, ini ada kesalahan. Kalau Kimet ketik di sini, ya, saya lakukan yang salah. Ini salah ya, jadi saya asal aja karena cepet-cepet. Ini saya ke depan, saya salah. Saya ketik di sini. Apa tadi Nokia kan? Semua kan. Nah, ini kalau ada ketik di sini nggak bisa, harus di sini. Nokia. Terima 10. Kemudian pesan lagi apa? Nokia. Ini saya lakukan salah ya. Dimana saya mengetik 10. Secara mata itu sepertinya benar. Terus saya simpan. Ini saya asal ya, karena saya cepat-cepat supaya tidak kepanjangan. Simpan dan tutup. Saya harus isi di sini. Ini tidak bisa disimpan dan tutup karena ada yang belum diisi di fitur, di preferensi. Jadi Anda kalau tidak bisa, jangan langsung panik ya. Ini ada alamatnya, preferensi pembelian penerimaan barang. Oke, kita lihat ke sini, preferensi pembelian penerimaan. Ini masuk di mana ya? Maka ini adalah masuk di, kita lihat, ini masuk di, kita tidak boleh ini Nokia terus ke Nokia, tidak boleh. Ini berlaku untuk semua. Maka kita harus cari yang tidak mengandung Nokia, komputer, handphone atau apa. Maka masuk ke biaya lain-lain. Ini ya. Nah, ini maka bisa disimpan dan tutup. Tapi saya mau tunjukkan. Maka faktur saya, pesanan pembelian saya ini masih ada. Ini si Eka. Dan kalau saya ke Eka, nggak nyambung. Ini masih 0 karena saya melakukan kesalahan, yaitu mengetik. Padahal ini kan pesanannya Eka itu sudah diketik waktu pesanan pembelian. Maka saya melakukan kesalahan. Ini salah. Terus hapusnya gimana? Tidak bisa hapus di sini. Hapusnya adalah di aktivitas daftar ini. Terus kita ke penerimaan barang. Terus kita unfilter. Nah, ini yang salah. Kita hapus aja. Ya. Oke, sekarang saya kembali ke penerimaan barang. Yang benar adalah kita pilih Eka Putra Salular. Waktu kita pilih Eka Putra Salular, di sini sudah ada pilihan pesanan. Oh, tanggalnya, nomornya belum masuk dulu. Nomornya adalah ini adalah nomor form. Surat jalan dari pemasok, dilihat ada keterangannya enggak sini. Oh ya, ada. Ini adalah surat jalan dari pemasok. Sedangkan ini laporan penerimaan barang kita. Ingat di SIA, kalau kita terima barang adalah laporan penerimaan barang itu RI, receive item. Sedangkan ini adalah surat jalan pemasok, kita isi di nomor terima. Jadi jangan salah ya. Tanggal terimanya adalah 5 Januari. Gudang depan. Ini ya. Jangan ketik, tapi ke sini. Ya, kan dia bilang PO yang
yang tanggal 4 itu loh. Lah kalau banyak gimana Bu? Ini kan ada tanggalnya. Kalau misalnya ada 2, kamu pilih yang tanggal 4. Nah pilihnya jangan gini, ditekan sampai elek, nothing happen. Tapi yang pilih itu gini, centang, bukan biru ya. Oke. Nah keluar semua. Yang diterima berapa? Kalau 10 ya sudah. Kalau misalnya 9 ya ketik 9. Kalau yang diterima 10 ya ketik 10. Oke. Dia langsung ngasih ini segala-segalanya. Ini nomor PO nya benar. Ini bukan pesanan tapi kita terima pesanan. Terima. Oke, simpan dan tutup. Saya mau nunjukkan. Nah ini adalah cara yang benar. Bu, apa sih bedanya? Jangan salah, di sini kalau kita lihat pesanan kita sudah nggak ada nih. Nah si Eka nggak ada, padahal tadi kan ada, karena kita sudah melakukan yang benar. Dia artinya pesanan ini sudah beres gitu loh. Kalau hal yang sudah beres sudah tidak ada di sini dan tidak bisa diedit sudah. Makanya saya bilang jangan sampai salah di depan. Kalau sudah sampai terima nggak bisa diedit. Loh Bu, aku mau ngedit Eka Putra Selular gimana? Waduh, ya berarti kamu kesini hapus ini dulu kayak saya tadi, hapus di sini, dihapus, baru nanti bisa bisa edit di sini punyanya si Eka. Nah itu, lu kan edit bisa lihat sini. Nah kita lihat apa yang terjadi di sini. Nggak bisa ini, nggak bisa dirubah-rubah karena sudah full receive. Ini otomatis. Nah kalau Anda ketik, kalau tadi waktu penerimaan ininya diketik kayak langkah saya yang pertama, itu tidak ada perubahan di sini, tidak nyambung karena Anda tidak kawinkan datanya. Mestinya kan ngawinkannya di sini gitu. Tapi kalau sudah gini kan nyambung, ini full receive. Nah ini keisi, ditutup, case close. Makanya tidak ada di daftar penerimaan pesanan. Si Eka sudah tidak ada di daftar pesanan karena file tertutup. Kalau soal SIA kan file terbuka, file tertutup ya, ini namanya file tertutup. Nah ini 2 ini masih file terbuka. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau terima sebagian aja gimana? Ya ini contohnya, terima sebagian tapi 2 kali ya. Oke, tanggal 19 Januari yang GVC, yang 14 in 9, gudang belakang 15, yang dipesan 15 Januari. Nah ini ada nomornya, ini nomor kita, laporan penerimaan kita, ini adalah nomor pemasok. Nah, untuk C6 ini ada 2 transaksi ya. Oke, kita ke sini. Terus apa? GVC. Kita harus selesaikan ini sudah. Apa ini nomor GVC? Nomornya ini. Terus tanggal terimanya tanggal 19. Saya kok ketiknya begini. Tab, hati-hati. Nah ini kalau kamu nggak biasa pakai tab, nanti ada yang ketinggalan. Dan kalau sudah tidak bisa diedit tuh yang susah. Oke, ini belakang ya. Jangan diketik, tapi kita pilih di sini yang punyanya GVC yang tanggal 15 sesuai yang diminta di sini ya, tanggal 15. Oke, kita lihat di sini tanggal 15, jangan diginiin tapi dicentang. Yang benar adalah gini. Yang diterima cuman yang 14 inch dan itu pun cuman 9. Oke, maka ini enggak diterima, kita klik kanan, hapus, klik kanan, hapus. Ini yang diterima 9. Terima. Sebagian ya, supaya cepat. Oke, kita simpan dan tutup. Kita lihat di GVC apa yang terjadi, karena terimanya cuman itu aja ya. Di GVC di sini ya terimanya cuman 9.
kan 10 yang dipesan, 9, makanya di sini tidak dicentang, dia terima 9, yang lain belum diterima. Nah seperti itu, jadi nyambung ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya 20, yang tadi yang sisa itu terima 1, terus yang lainnya terima 4 ya. Jadi yang tadi yang kurang 1 terima 1, kemudian ini ada 4. Ini tanggal 20 Januari, saya baca lagi ya. 20 Januari perusahaan menerima sebagian lagi GVC, yang 15 1 TV GVC, 14 4 TVC 20, 25 nya 4. Nomornya ini saya copy. Oke, saya ke sini. GVC ini sudah urut, terus ini tanggal 20 tab 20 tab tadi gudang apa ya, nggak sebut nih. Nah ini gudang belakang. Jadi Anda lihat ininya ya. Sebenarnya harus di sini harus jelas. Nanti waktu kuis latihan ataupun ujian di sini pasti sudah jelas. Karena ini kan tidak ada. Kalau di modul pembelajaran datanya harus kita lihat di sini dan di bawah. Tapi yang nanti yang benar soal harus lengkap. Ini kan langkah-langkah. Tapi Anda kita bisa cek di sini ya. Oke, sekarang di gudang belakang. Kalau sudah lengkap baru kita pilih ini. Nah dia akan keluar sisanya. Nah ini tadi kan sudah terima 9, maka cuma sisanya. Ini 4, ini 4. Oke, kita ganti di sini. Terima sebagian. Oke, simpan dan tutup. Bu, saya mau kembali. Hilang nggak data saya? Saya mau kembali. Hilang nggak data saya? Yang ini enggak. Sudah. Anda kembali sama aja menyimpan. Ini saya nggak usah simpan dan tutup ya. Saya juga tidak bisa lanjut. Sudah tersimpan kok. Nih, Anda lihat. Back. Nah, sudah tersimpan. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, ini 1044. Oke, sebelumnya kita lihat di sini. Pesanan ini saya uncek. GVC masih ada ya, karena belum beres. Oke, kita ke soal yang terakhir. Oh, ternyata yang kurang 1 tadi dibatalkan, baik yang 20. Jadi tanggal 21 itu dibatalkan. Gak jadi beli 5. Jadi yang sisa 1 itu dibatalkan, sudah tidak usah kirim lagi. Caranya gimana? Gitu ya. Caranya adalah kita ke pesanan, terus kita cari GVC. Kebetulan 1 kali klik bisa. Kalau misalnya tidak ketemu ya diklik-klik sampai ketemu GVC yang dimaksud. Kemudian kita tinggal klik di sini. Hati-hati ya. Ini tidak sudah kita klik gak bisa diubah loh. Setahu saya gak bisa diubah ini. Ya, yes. Maka namanya bukan full receive tapi close. Beda dengan yang ini. Kalau ini full receive karena diterima semua. Kalau ini enggak. Jadi kamu lihat 10 terima 10, 5 terima 4, 5 terima 4. Nah ini. Jadi bukan untuk batalin tuh tekan di sini. Bukan di sini, ini kan terima. Oke, kita lihat daftar pesanan. Nah, CCBC nggak ada karena sudah diterima. Nah itu. Oke. Kalau terima itu kan ada jurnalnya. Nah kita lihat di sini. Untuk uang muka juga ada jurnalnya. Ini. Untuk terima juga ada jurnalnya. Ini. Oke, kita lihat di daftar buku besar, histori buku besar. Nah ini uncek, pilih tidak pilih, ya. Saya mau lihat tentang bayar pembelian. Ini uncek aja.
Nah, ini yang kamu bayar uang mukanya. Ini kalau ditambah sama ini kalau tambah 3 juta tambah sama ini jadi yang berapa itu, ini tambah sama ini jadi 8,7 atau 8, berapa ini. Nah, itu di sini kan ini karena accurate 3 tidak dibedakan untuk pajaknya, dia belum ngurus ke sana. Nah, ini tapi kalau ini sudah ada jurnal pajaknya, makanya angkanya dipisah. Nah, ini sebenarnya kayak Excel, aku kok susah ya lihatnya gini, aku nggak suka yang ini misal, atau ini nggak penting, nih, drag aja ke belakang. Nah, gitu ya. Kalau kamu mau split debit kredit, ini kayak Excel, ini sortnya langsung di sini, ini sort tanggal. Nah, langsung sort tanggal gitu ya. Oke. Sebentar. Oke. Tadi saya akan ketik tanggalnya sering salah ya. 17 saya ketik 00 ya. Saya makanya feeling nggak enak. Ternyata bener salah. Taunya apa? Saya feeling ya, ini kebetulan 16 kan uang muka yang 1000 yang pertama, yang uang muka ini yang pertama kan tanggal 4 uang muka yang rupiah, terus 16. Nah, ini kan kok 17, padahal itu kan punya 16 kan karena uang mukanya GVC itu US, maka ada 16. Nah, ini kan ada 17, maksudnya 17. Oke, saya perbaiki aja di sini. Bisa diperbaiki di sini. Nah, Anda tahu salahnya saya di sini. Dari tadi saya ngetik angka ke tanggal sering salah. Nah, jangan gini, pastikan sudah pindah. Kalau masih gini, masih kayak tadi saya gini, terus saya langsung tekan, itu bisa nggak kebaca. Harus pastikan sudah pindah kursornya, artinya dia sudah diterima sama field itu. Field kolom ini sudah menerima angka yang Anda ganti. Simpan dan tutup. Oke, perbarui. Nah, ini yang benar. Makanya angkanya tadi saya bingung. Lihat di sini. Nah, ini 5 juta 8,7 sama 43. Kita lihat 5 juta ini ditambah ya sekitar 8,7 lah, anggap segitu. Ya, ini sekitar segitulah. Ya. Kemudian kalau kita pilih pengiriman barang, penerimaan barang. Nah, ini yang kita terima. Loh, kan nggak ketik rupiah, cuman ketik 10 unit karena ini metode FIFO. Dia sendiri yang ngatur, nanti kaitkan dengan fakturnya tadi, dia sendiri yang ngatur sesuai jurnal yang saya sarankan. Ini kan persediaan pada unbilled sama, persediaan pada unbilled sama. Sedangkan uang muka sama seperti yang saya bilang tadi, hutangnya berkurang pada kas. Nah, ini dia hutangnya langsung berkurang, bukan uang muka, hutang langsung berkurang pada kas karena dibayar uang mukanya. Nah, seperti itu. Karena dibayar hutangnya pakai uang muka, ya. Oke. Itu cerita sampai penerimaan barang C7. Akan ketemu lagi di part 2 mulai dengan faktur pembelian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam sehat Kimit.